di pantai Batu Rakit, muara Sungai Sijuk. Cukup bagus tempat ini untuk berwisata. Nah, seperti yang Anda lihat ini, inilah yang dinamakan Batu Rakit. Oke, kita akan melihat-lihat situasi daripada Batu Rakit ini, dan kita akan mengungkap sebuah cerita di tempat ini, dan saya akan menceritakan ada apa dan bagaimana sehingga Batu Rakit ini di kalangan masyarakat utara Pulau Belitung, Batu Rakit ini dikatakan batu yang sangat sakral. Oke, kita akan lihat. Sebelum lanjut, silakan ketik subscribe dan tekan tombol loncengnya dan share agar kalian mendapatkan video yang terbaru dari aku. Ingat nih ya, subscribe itu gratis loh. Gratis. Oke, seperti yang kita lihat ini, nah, hamparan batu granit ya, yang terbentuk secara alam. Tapi siapa sangka batu-batu ini adalah merupakan sebuah kerajaan gaib terbesar yang berada di tanah Belitung ini, dan sangat sedikit sekali orang yang berani mengunjungi tempat ini. Nah, seperti yang Anda lihat di sana itu adalah muara Sungai Sijuk ya, yang muaranya cukup kering dangkal, dan di sebelah sana, di sebelah barat itu ada hotel Jimbaran, dan mungkin juga di sebelah sana itu terlihat sama-sama itu adalah Hotel Santika. Ini merupakan tempat wisata, salah satu tempat wisata. Oke, saya akan menceritakan apa saja dan bagaimana serta apa kejadian yang terdapat dalam masyarakat utara Pulau Belitung, khususnya wilayah Sijuk, Kecamatan Sijuk, tentang Batu Rakit ini. Ini merupakan kerajaan kedua dari Batu Rakit, kerajaan gaib kedua, dan kerajaan yang pertama adalah Batu Rakit Besar. Batu Rakit Besar itu berada di depan Hotel Santika tersebut, dan sangat sulit untuk mengambil gambar dari sini karena keadaan cukup jauh dan hanya bisa diambil gambar dari arah laut dan harus menggunakan perahu. Nah, di dalam masyarakat Sijuk bukanlah sebuah mitos, tapi adalah sebuah fakta tentang hal kerajaan terbesar yang dinamakan Kerajaan Batu Rakit ini. Batu Rakit ini adalah sebuah tumpukan batu yang mana di tempat ini terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang dulunya adalah seorang manusia biasa yang bernama Bujang, dan Bujang adalah pemimpin daripada tempat ini. Dari Bujang inilah kerajaan ini besar. Di awal cerita kita sebut saja Bapak Bujang di tahun 1700-an. Bapak Bujang ini adalah seorang sakti yang tergolong orang biasa, bukan seorang pendekar, tapi beliau memiliki kesaktian seperti seorang pendekar, dan beliau berperang melawan bajak-bajak laut di tempat ini. Di suatu ketika, istri dari Bapak Bujang ini menyuruh menjala ikan, dan di tempat inilah dulunya beliau menjala ikan, sehingga dengan melihat kesaktian beliau, kewibawaan beliau, gaib-gaib dari bebatuan ini, kerajaan gaib ini ingin sekali memiliki beliau dan menjadikannya seorang raja di tempat ini. Akhirnya gaib-gaib tersebut memberikan sebuah wangi-wangian dan diambil oleh Bapak Bujang tersebut. Diusapkanlah sekujur tubuhnya
sehingga beliau tidak terlihat lagi, dan beliau pulang hanya dengan suara yang didengar istrinya dan juga dengan sebuah kerajaan ikan dan jala, tapi beliau tidak terlihat lagi. Nah, dengan hal itulah beliau merasa sedih dan beliau kembali ke pantai dengan membawa ikatan burung terkukur ya. Seperti itulah. Jadi kalau kita melihat sebelum lanjut, silakan ketik subscribe dan tekan tombol loncengnya dan share agar kalian mendapatkan video yang terbaru dari aku. Ingat nih ya, subscribe itu gratis loh. Gratis. Tis. Bila mana dalam 1 tahun sering terjadi 1 kali di tempat ini, bila kita lihat dari arah laut itu seperti bersinar lampu yang sangat terang. Itu terjadi 1 tahun sekali. Itu tidak asing lagi dalam masyarakat. Nah, kita akan melihat sebuah batu di sini. Di sini ada sebuah batu yang mana tempat orang membuang hajat atau nazar, berhajatan dengan atau nazar, bernazar. Biasanya orang bernazar di tempat ini dan memberikan upah daripada nazarnya. Di bebatuan di depan saya ini. Nah, seperti itu. Dan akhirnya kembali kepada cerita Bapak Bujang tadi, beliau pun tidak terlihat dan akhirnya beliau kembali ke tempat ini dan menjadi pemimpin di tempat ini dengan gelar Bujang Anum. Nah, Bapak Bujang Anum inilah raja di Batu Rakit ini. Beliau berjanji siapapun keturunan dari beliau akan kembali mengikuti jejak beliau ke tempat ini. Nah, dalam masyarakat sendiri banyak persepsi cerita bahwa penghuni sering memberitahukan leluhur-leluhur mereka yang bagi siapa keturunannya, leluhur mereka yang berada di tempat ini selalu hadir, selalu memberikan petunjuk kepada anak cucunya bahwa akan terjadi sesuatu di keluarga mereka atau di tanah Belitung ini. Nah, seperti itulah kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Mereka yang meninggal keturunannya akan kembali ke tempat ini dan menjadi leluhur bagi generasi-generasi berikutnya. Batu Rakit sendiri ada sebuah cerita awal daripada batu ini, dan itu hanyalah sebuah cerita legenda, dan sebuah cerita legenda itu tidak bisa kita kaitkan dengan suatu sejarah. Yang konon katanya pada zaman dahulu seorang raja bernama Walandaka Cengkar Balitung menghanyutkan sebuah kendaraan dari Pulau Dewata dan terdampar di tempat ini sehingga dia mengutuknya menjadi hamparan batu seperti ini karena istrinya selalu ingin meminta pulang ke tempat asalnya. Dan seperti kita lihat di sana itu ada batu-batuan yang mirip dengan kendi, dengan karung-karung beras atau apa, dan itu sebenarnya bukanlah kendi, dan ini hanyalah sebuah batu alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Banyak sekali para praktisi supranatural yang ingin sekali mengungkap tempat ini, tapi mereka tidak mendapatkan izin dari pihak keturunan karena dianggap akan menimbulkan suatu hal yang tidak lazim dalam masyarakat, menimbulkan suatu hal yang janggal dalam masyarakat, ataupun menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Nah, inilah Batu Rakit yang cukup menyimpan misteri. Cerita Batu Rakit ini banyak terdapat dalam buku-buku, tapi tidaklah seperti itu ceritanya. Dan cerita yang saya sampaikan inilah cerita yang sebenarnya, dan secara kebetulan saya adalah
warga dari daerah sini. Nah, batu rakit dengan gumpalan-gumpalan batu alamnya ini adalah jenis batu granit, cukup menarik. Dan pada malam hari biasa orang di tempat ini mancing, masyarakat di sini menjala ikan dan lain-lain. Nah, cukup menarik. Itulah sebuah cerita tentang batu rakit, dan ini adalah sebuah alam pertama, kerajaan gaib terbesar pertama di tanah Belitung dan terletak di utara Pulau Belitung. Oke, bagi Anda yang ingin mengunjungi tempat ini, jangan merasa takut ataupun memiliki satu pikiran yang tidak. Tempat ini cukup menarik untuk dikunjungi, dan tidak akan Anda mendapatkan suatu hal kejadian apa-apa. Anda cukup bisa melihat saya tidak terjadi apa-apa dari saya di tempat ini, alhamdulillah. Inilah batu yang paling tertinggi. Nah, inilah induk daripada batu rakit kecil ini, yang merupakan gerbang daripada kerajaan gaib terbesar pertama dari Belitung ini, menghadap ke batu rakit yang besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dulu cerita dari kami, semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang daerah di Belitung dan negeri kita tercinta ini. Jangan lupa ketik subscribe dan tekan tombol loncengnya dan share agar kamu mendapatkan video pertama kali yang saya upload. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.